Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fadadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa ila akhir ayat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan dan izinnya, atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2022. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat diberikan keringanan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid untuk melaksanakan fardu, yaitu untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah, dengan harapan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhi segala larangan-larangannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang singkat ini atau khutbah yang sangat singkat ini, khatib akan sedikit menyampaikan suatu setelah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkupas untuk menerangkan tentang Mi'raj atau Isra Mi'rajnya, tentunya waktunya perlu memerlukan waktu yang cukup lama. Namun saya akan sampaikan ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah terjadinya peristiwa atau kejadian Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Yang pertama adalah karena sebagai menghibur, pada waktu itu adalah hari Husni atau tahun Husni, yaitu wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan yang kedua paman beliau yang bernama Abu Thalib. Lalu Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur beliau, Allah memanggilnya, yaitu yang dinamakan Mi'raj. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya Isra Mi'raj ini adalah perjalanan atau sesuatu kejadian peristiwa yang sangat abstrak, sehingga ada beberapa orang yang sudah masuk Islam pada kala itu kembali lagi kepada agama nenek moyang atau murtad kembali. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa dan kejadian yang tidak dijangkau oleh akal manusia atau tidak bisa dijangkau dengan kemampuan akal manusia pada umumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah yang berkehendak dan ingin menunjukkan atas kebesaran-kebesaran Allah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam pada kala itu dan kepada sekelilingnya. Sebagaimana di muqaddimah tadi saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, yaitu Muhammad bin Abdillah, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem atau Palestina. Memang perjalanan ini sangat tidak masuk akal. Kira-kira jaraknya antara 1200 kilo lebih, bahkan langsung ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Kemudian orang-orang tidak akan percaya kalau pada masa itu belum ada transportasi atau kendaraan yang begitu hebat. Kendaraan itu pada waktu itu hanyalah yang didambakan, yang pertama kuda dan unta dan kendaraan-kendaraan yang masih sifatnya binatang atau yang sangat lambat. Namun karena Allah berkehendak, apapun yang tidak masuk akal pun akan bisa terjadi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu setelah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, malam Isra Mi'raj, pada pagi harinya sudah beritanya tersebar kemana-mana, bahkan sampai menjurus ke Jazirah Arabia dan sekitarnya. Dan juga pada pagi itu banyak sekali pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy yang sudah dengar berita-berita tersebut. Kemudian para pembesar Quraisy menyuruh seseorang untuk memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian setelah dicari Abu Bakar Siddiq, ketemulah Abu Bakar Siddiq. Lalu para pembesar Quraisy bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai putra Abi Quhafa, saya akan minta pendapat dari Anda. Bagaimana menurut Anda dengan peristiwa yang telah dialami oleh Muhammad itu, yaitu katanya perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan jarak
dengan waktu yang sangat singkat. Apakah menurut Anda percaya? Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjawab dengan tegas dan jelas, wahai seluruh pembesar kaum musyrikin atau wahai penduduk Quraisy, apabila peristiwa itu yang menceritakan Muhammad bin Abdillah Al-Amin itu lebih dari itu, saya mempercayainya. Saya sangat percaya karena beliau adalah Al-Amin. Kemudian salah satu peristiwa lagi, yaitu setelah banyak sekali orang yang mendengarkan peristiwa itu, lalu terdengar pula peristiwa ini oleh seorang pemuda musyrikin yang gagah berani. Konon pemuda ini adalah sebagai jagoannya kaum musyrikin pada kala itu. Lalu setelah mendengar, dia langsung menaiki kudanya dan dipacu kuda itu dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tidak lama kemudian bertemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Nabi Muhammad sedang berduduk-duduk dengan sahabatnya, kecuali yang tidak berada di situ Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian bertanyalah pemuda itu kepada orang yang sedang duduk-duduk, wahai kalian yang sedang berduduk-duduk, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Tolong berdiri dan mendekat kepada saya, kata pemuda pemberani jagoan musyrikin Quraisy. Lalu berdirilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang dan maju ke dekat pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi bertanya, wahai Muhammad, apakah betul tadi malam kau telah menjalani Isra Mi'raj atau perjalanan yang begitu jauh dengan ditempuh waktu yang sangat singkat? Rasulullah dengan tenang dan senyum menjawab, betul wahai anak muda. Kemudian anak muda bertanya lagi sambil menyuruh, wahai Muhammad, kalau begitu tolong angkat kaki kanan kau, kata pemuda tadi. Lalu dengan menuruti pemuda tadi atau perintah pemuda tadi, Rasulullah mengangkat kaki kanannya. Setelah Rasulullah mengangkat kaki kanannya, kemudian pemuda tadi menyuruh lagi, wahai Muhammad, sekarang kau angkat kaki kirimu dan kaki kananmu jangan kau turunkan. Setelah itu Rasulullah dengan senyum menjawab, wahai anak muda, kau telah menyuruhku untuk mengangkat kaki kananku, sudah saya angkat. Engkau pun menyuruh lagi untuk mengangkat kaki kiriku, sedangkan kaki kananku tidak boleh kau turunkan, nanti saya akan terjatuh. Kemudian pemuda itu dengan nada kasar dan mengejek sambil menghina, dia berteriak, dasar pembohong, dasar pendusta, kau mau terbang sejengkal saja tidak mampu, tidak bisa, kau bilang sudah ke langit ketujuh, dasar pembohong. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum, wahai anak muda, karena pada waktu itu, kala itu Ali tidak berada di tempat itu. Kalau engkau ingin lebih tahu dan jelas tentang peristiwa ini, datanglah ke Ali, tanyakan kepada Ali, dia akan menjelaskan lebih jelas lagi. Kemudian dengan hati gusar pemuda tadi lalu memacu kudanya mencari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian tidak begitu lama berpapasan dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib akan menuju ke tempat Rasulullah, tapi berpapasan di tengah jalan. Kemudian pemuda itu tadi bertanya, wahai, apakah anda yang bernama Ali? Lalu Ali menjawab, betul, saya bernama Ali. Ada perlu apa wahai pemuda? Kemudian jawab pemuda tadi, saya tadi telah mendatangi Muhammad yang telah katanya melaksanakan atau menjalani peristiwa yang sangat tidak masuk akal
Muhammad yang gila itu. Dan tadi saya sudah dijelaskan oleh Muhammad, katanya begini, begini, dan begitu. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, oh jadi Anda sudah menemui Muhammad bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya sudah. Kata beliau apa? Katanya kalau lebih kepengin tahu lebih jelas, suruh menanyakan kepada Anda. Sekarang saya sudah ketemu Anda, saya akan bertanya, wahai Ali, sekarang tolong Anda berdiri, kaki kanan Anda berdiri. Lalu Ali tidak berdiri. Loh, kenapa tidak berdiri? Kemudian Ali dengan sigap mencabut zulfakornya, lalu dibabatlah pemuda pemberani tadi, jagoan dari Quraisy. Akhirnya tewaslah pemuda tadi. Akhirnya begitu sudah tewas, beberapa sahabat kemudian dengar, akhirnya menanyakan kepada Ali, wahai Ali, wahai sobat, bukanlah Rasulullah menyuruh kau untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, kenapa kau bunuh? Lalu jawab Ali dengan jelas, dengan tegas. Ali menjawab, pemuda ini adalah pemuda kaum musyrikin, niatnya adalah tidak lain hanya untuk mengejek dan menghina umat Islam atau agama Islam ini yang Rasulullah bawa. Tidak mungkin dia akan beriman, karena coba yang menjelaskan saja itu Rasulullah sendiri. Rasulullah adalah seorang yang apabila menjelaskan sesuatu itu paling jelas. Dia yang mengalami, dia yang menjelaskan. Saja orang musyrikin tadi, pemuda tadi tidak percaya, apalagi saya yang hanya memang saya mendengar beritanya. Dia pasti tidak akan percaya. Salah satu syarat untuk dia percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka syaratnya harus mati dulu. Maka saya babat. Setelah itu kemudian setelah sudah tewas pemuda tadi, lalu suasana hening, lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun menerimanya, karena memang salah satu syarat untuk dapat percaya dengan adanya Isra Mi'raj pertama kali adalah harus mati dulu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat oleh atau tugas dari Allah setelah menjalani Isra Mi'raj ini? Allah memfardukan sholat yang awalnya 50 waktu, kemudian setelah itu dikurangi yang akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu ini juga masih banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum mampu, belum bisa atau tidak mau untuk melaksanakan sholat tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan untuk menjadi orang yang akan mendapatkan sholat khusyuk, maka saya akan sedikit jelaskan kepada para hadirin sekalian, walaupun juga saya yakin para hadirin pasti rata-rata sudah hafal, sudah tahu. Namun untuk mengingat kembali bahwa bagaimana cara untuk meraih sholat yang khusyuk, tentunya pertama kali adalah kita harus membaguskan toharoh kita atau berwudu. Kemudian setelah itu kita harus upaya berikhtiar terus untuk menghafalkan atau untuk mengetahui berapa jumlah syarat sah sholat, berapa rukun sholat, dan apa saja yang bisa membatalkan sholat. Insya Allah kita akan lebih khusyuk. Dan apabila di dalam sholat, maka sebelum sholat kita lihat-lihat dulu kiri kanan depan. Kalau kita ingin meraih sholat yang khusyuk, sehingga setidaknya kita menghindari pertama dari sesuatu suara-suara yang tidak bagus, misalnya sedang menyetel televisi, sedang ada musik atau yang lain-lain, ataupun
kita menghindari dari sesuatu yang merangsang untuk kita kepengin makan atau di depannya ada makanan, itu hukumnya makruh. Maka apabila kita ingin meraih sholat yang khusyuk, hindarilah dari depannya itu ada hidangan-hidangan makanan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita tujukan pandangan kita ke tempat sujud kita. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri ataupun ke atas, jangan melirik ke kanan atau ke kiri. Karena orang yang sedang sholat kemudian melirik atau menoleh ke kanan ke kiri itu belum selesai sholat, melirik ke kanan ke kiri, itu namanya sholatnya kecopetan, dicopet oleh sang maha penggoda, yaitu iblis dan bala tentaranya. Maka kita konsentrasikan hati kita menuju kepada, memusatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah selalu. Syukur-syukur kalau kita bisa, misalnya kita sedang baca Arabnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, lah kemudian di hati kita terjemahkan. Insya Allah itu akan timbul rasa khusyuk kita di dalam sholat. Atau setidaknya kalau kita tidak hafal akan terjemahan tersebut, kita harus selalu Allah, Allah, Allah di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Kita diingatkan oleh sang penggoda, diingatkan kemana-mana, pikirannya menghayal kemana-mana, kita kembali lagi Allah, Allah, Allah. Itu salah satu untuk kita dapat meraih sholat yang khusyuk. Syukur-syukur tadi kalau kita sudah hafal akan terjemahannya, begitu lisannya membaca kalimah baik yang wajib maupun yang sunnah, hatinya kita menerjemahkannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah secara maksimal, dan pula kita dapat menjauhi larangan-larangan Allah secara maksimal pula, dengan harapan semoga kiranya kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang selalu melaksanakan perintahnya dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, dan dicatat sebagai hamba-hamba yang soleh yang selalu taat kepada menjalankan agama Allah, dan semoga diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.